warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi serta memberikan kita kesehatan. Dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islam Bunga Bangsa Ibu Nur Aziza SPD, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu guru yang saya cintai serta saudara-saudara kami siswi SMP Islam Bunga Bangsa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulki Rasyad Yaquinta. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan 3 keutamaan sholat tahajud. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Tata sholat tahajud sama seperti sholat sunnah pada umumnya, tetapi dikerjakan setelah tidur. Jadi, kita dianjurkan untuk tidur dulu, baru melakukan sholat sunnah tahajud. Sholat tahajud bisa dikerjakan kapanpun dalam kurung waktu setelah isya sampai masuknya waktu subuh. Walaupun begitu, ada waktu yang paling dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud, yaitu di sepertiga malam terakhir. Dan sesuai topik tadi, saya akan menjelaskan 3 keutamaan sholat tahajud. Yang pertama, masuk surga. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan dikerjakan pada sepertiga malam di mana orang lain sedang tidur. Dengan melakukan sholat tahajud, seorang hamba mampu berkomunikasi lebih khusyuk kepada Sang Pencipta. Seorang mukmin akan mendapatkan pahala atas sholat tahajud sehingga mampu membantunya untuk masuk surga. Diriwayatkan dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda mengenai keistimewaan sholat tahajud kepada Abdullah ibnu Muslim. Hai sekalian manusia, sebarkanlah salam dan bagikanlah makanan, serta sambunglah silaturahmi. Dan tegakkanlah sholat malam saat manusia lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, bekal amal ibadah untuk akhirat. Keutamaan sholat tahajud yang lain adalah sebagai bekal amal ibadah untuk akhirat. Setiap perbuatan manusia di dunia akan mendapatkan balasan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amal ibadah bagi seorang mukmin merupakan bekal untuk menghadapi pengadilan di akhirat. Ketika seorang mukmin melakukan sholat tahajud, maka pahala yang didapat mampu sebagai bekal di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 15-18, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam taman-taman surga dan di mata air seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik sebelumnya di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari dan di akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zariyat ayat 15-18. Yang ketiga, terbebas dari gangguan syaitan. Hidup setiap manusia mengalami gangguan dari godaan syaitan, daripada jin dan syaitan. Dengan rajin menjadikan sholat tahajud sebagai kebiasaan, maka setan akan jengak untuk terus menggoda seorang mukmin, sehingga seorang mukmin akan selamat dari macam gangguan syaitan yang menyesatkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, syaitan akan mengikat kepala seorang yang sedang tidur dengan ikatan, menyebabkan kamu tidur dengan cukup lama. Apabila seorang itu bangkit seraya menyebut nama Allah, maka terlepaslah ikatan pertama. Apabila ia berwudu, maka akan terbukalah ikatan kedua. Apabila ia melakukan sholat, akan terbukalah semua ikatan. Dia juga akan merasa bersemangat akan jiwa, akan merasakan ketenangan jiwa. Jika dia tidak akan malas dan jiwanya akan menjadi kusut. Hadis riwayat Muslim. Oke, itu saja yang akan saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kepadanya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan urusan akhirat. Semoga salawat dan keselamatan tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Kepala Sekolah SMP Islam Bunga Bangsa Ibu Nur Aziza SPD, dan yang kami muliakan pula para jajaran manajemen serta Bapak Ibu guru yang kami cintai serta saudara-saudara kami siswa dan siswi SMP Islam Bunga Bangsa. Hari ini saya akan menjelaskan keutamaan sholat sunnah tahajud. Sholat
Tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah mengerjakan sholat isya hingga terbit fajar dengan kondisi sesudah tidur meskipun hanya sebentar. Sholat tahajud dapat dikerjakan dengan rakaat tahiga. Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam, yaitu selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh. Keutamaan sholat tahajud. 1. Masuk surga. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan dikerjakan pada sepertiga malam di mana orang lain sedang tidur. Dengan melakukan sholat tahajud, seorang hamba mampu berkomunikasi lebih khusyuk kepada Sang Khalik. Seorang mukmin akan mendapat pahala atas sholat tahajud sehingga mampu membantunya untuk masuk surga. Diriwayatkan dalam suatu hadis Rasulullah bersabda mengenai keistimewaan sholat tahajud kepada Abdullah ibnu Muslim. Hai sekalian manusia, sebarkan salam dan bagikanlah makanan serta sambunglah silaturahmi. Dan tegaklah sholat malam saat manusia yang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. 2. Bekal amal ibadah untuk akhirat. Keutamaan sholat tahajud yang lain adalah sebagai bekal amal ibadah untuk akhirat. Setiap perbuatan manusia di dunia pasti akan mendapatkan balasan baik, itu di dunia maupun di akhirat kelak. Amal ibadah bagi seorang mukmin merupakan bekal untuk menghadapi putusan pengadilan di akhirat kelak. Ketika seorang mukmin melakukan sholat tahajud, maka pahala yang didapat mampu sebagai bekalnya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 15-18. Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qalilan zalika musinin innal muttaqina fi jannatin wa uyun wa bil asjari hum yastaghfirun kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Artinya sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata-mata air seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka adalah telah berbuat baik sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang setidaknya tidur di malam hari dan akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. 3. Meraih kemuliaan. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang mulia dan agung sehingga seorang mukmin dan yang melaksanakan akan mendapatkan kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mendatangiku dan berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena engkau akan mati. Cintailah perang yang engkau suka karena engkau akan berpisah dengannya. Lakukan apa keinginanmu, engkau akan mendapat balasannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang muslim adalah sholat waktu malam dan ketidakbutuhan dimuliakan orang lain. 4. Terbebas dari gangguan setan. Hidup setiap manusia pasti mengalami gangguan dari godaan dari para jin dan setan. Dengan rajin dan menjadikan sholat tahajud sebagai kebiasaan, maka setan akan jengah untuk terus menggoda seorang mukmin, sehingga seorang mukmin akan selamat dari macam gangguan setan yang menyesatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan akan mengikat kepala seseorang yang sedang tidur dengan ikatan, menyebabkan kamu tidur dengan cukup. Apabila seorang itu bangkit seraya menyebut nama Allah, maka lepaslah ikatan pertama. Apabila ia berwudu, maka akan terbukalah ikatan kedua. Apabila kemudian ia sholat, maka akan terbukalah semua ikatannya. Dia juga akan merasa bersemangat, maka jiwa akan merasakan ketenangan jiwa. Jika tidak, maka dia akan malas dan jiwanya menjadi kusut. 5. Menjaga ruhani. Ketika seorang mukmin rajin ibadah, maka ruhani akan mencapai ketenangan. Dengan sering melakukan sholat tahajud, maka seorang mukmin akan memperoleh sifat rendah dan ramah sesuai dengan firman Allah. Itu saja yang saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.